Bayangin ada satu warung kopi di pinggir jalan. Setiap pagi sampai malam kursinya nggak pernah kosong. Orang-orang antre, suara mesin kopi bunyi terus, kasir sibuk bolak-balik nerima uang. Dari luar kelihatan keren banget, kayaknya usaha ini pasti cuan gila-gilaan. Bahkan tetangga sekitar sampai ngomong, wah gila sih si pemilik warung ini sebentar lagi pasti jadi kaya raya. Tapi beberapa bulan kemudian ada kabar mengejutkan. Warung itu tiba-tiba tutup. Kursi-kursi diangkut, papan nama dicopot, pintu digembok. Orang-orang kaget, gimana bisa tempat yang selalu rame malah bangkrut. Padahal jelas-jelas pelanggan bejibun tiap hari. Nah, inilah drama yang sering kejadian di dunia usaha. Ramai bukan berarti aman, untung bukan berarti selamat. Banyak orang gagal paham karena cuma lihat dagangan laku, padahal nggak sadar kalau duitnya bocor di tempat lain. Masalah utama dari cerita ini adalah arus kas, atau kalau dalam bahasa kerennya cash flow. Lo jangan bayangin ini istilah ribet kayak di buku akuntansi ya bro, karena sebenarnya gampang banget. Arus kas itu simple, cuma ngomongin kapan duit masuk dan kapan duit keluar. Ibarat ember penuh air, air yang masuk itu pemasukan, air yang keluar tuh pengeluaran. Kalau air keluar lebih banyak daripada masuk, pelan-pelan embernya kosong meskipun di awal kelihatan penuh. Nah, itulah yang dialamin sama banyak pengusaha kecil sampai gede. Mereka pikir karena dagangan laku, maka bisnis sehat, padahal uang di tangan nggak pernah cukup buat nutupin biaya sehari-hari. Contoh nyatanya gini, lu buka usaha jualan makanan, setiap hari omsetnya lumayan gede. Orang beli, bayar tunai, lu happy. Tapi di balik itu, lu punya cicilan sewa, tempat yang gede, gaji karyawan yang harus dibayar bulanan, utang ke supplier bahan baku yang jatuh temponya minggu depan, plus biaya listrik dan air yang nggak pernah mau turun. Jadi meskipun duit kelihatan ngalir masuk, sebenarnya hampir semua duit itu langsung keluar lagi bahkan sebelum sempat lo nikmatin. Akhirnya lo ngerasa kayak dikejar-kejar. Toko rame, dapat duit banyak, tapi isi rekening kosong. Ini yang bikin kepala pusing 7 keliling. Banyak orang nggak sadar soal ini karena fokusnya cuma di laporan untung rugi. Selama ada selisih positif, mereka mikir aman, padahal beda banget antara keuntungan sama arus kas. Keuntungan itu kayak lu punya catatan di kertas, angka-angka kelihatan bagus, tapi arus kas itu kenyataan duit beneran ada di tangan lu apa enggak. Misalnya, lu jual barang dengan sistem bayar belakangan. Di laporan keuntungan, transaksi itu udah tercatat, tapi di kenyataan, duitnya belum masuk ke rekening. Nah, kalau di saat yang sama lu harus bayar sewa atau bayar gaji, lu bisa tekor meskipun di kertas kelihatan untung. Itu realita pahit yang bikin banyak usaha kelihatan bagus di luar, tapi mati pelan-pelan di dalam. Sekarang coba lu pikirin kayak gini. Bisnis itu mirip sama manusia yang hidup. Untung rugi itu ibarat nilai raport, angka yang kelihatan bagus di atas kertas. Tapi arus kas itu ibarat darah. Kalau darah ngalir lancar, tubuh bisa hidup. Kalau darah mampet atau kurang, lu bisa pingsan meskipun raport sekolah lu penuh nilai 10. Nah, banyak pengusaha yang terlalu sibuk ngejar nilai raport tanpa sadar tubuhnya udah lemah karena darahnya bocor terus. Ada cerita lain yang sering kejadian, terutama di kalangan anak muda yang baru buka usaha. Mereka bangga banget karena berhasil jual produk dengan margin lumayan. Dari 100.000 jadi 150.000, rasanya keren. Tapi mereka nggak bikin perhitungan jelas kapan uang masuk, kapan harus keluar. Akhirnya pas waktunya bayar supplier, mereka kelabakan. Duit hasil jualan udah keburu dipakai buat hal lain. Cash flow minus, bisnis goyang, dan lama-lama ambruk. Bukan karena produknya jelek, bukan karena nggak ada pelanggan, tapi murni karena aliran duit nggak terkontrol. Makanya bro, penting banget buat kita ngerti bedanya. Lu bisa untung gede di atas kertas, tapi kalau duit lu nyangkut, ya sama aja bohong. Di dunia nyata, yang bikin lu bisa terus buka pintu toko itu bukan angka untung, tapi duit beneran yang bisa dipakai buat bayar semua kewajiban.
Itulah kenapa ada istilah perusahaan bisa bangkrut bukan karena rugi, tapi karena kehabisan arus kas. Dan ini kejadian lebih sering daripada yang lo bayangin. Buat lo yang baru mulai usaha, jangan keburu seneng kalau lihat toko rame. Jangan langsung mikir, wah bisnis gua udah sukses nih. Coba cek dulu, uang yang masuk hari ini bisa nggak nutupin semua kebutuhan minggu depan. Kalau jawabannya enggak, hati-hati bro, itu sinyal bahaya. Banyak yang kejebak euforia awal, padahal di balik layar usahanya udah bocor parah. Lo harus berani jujur sama diri sendiri, jangan cuma ngelihat luar doang. Nah, sampai di sini mungkin lo udah kebayang, rame itu bukan jaminan. Untung di kertas juga bukan jaminan. Yang bener-bener jadi nyawa bisnis lo adalah arus kas yang sehat. Kalau arus kas lo lancar, bisnis bisa bernapas panjang. Tapi kalau arus kas lo mampet, tinggal tunggu waktu aja sampai bisnis lo pingsan. Gua mau ya lo bayangin lagi, ada satu pengusaha muda yang buka bisnis distro. Awalnya dia modal nekat, pinjem duit sama keluarganya, lalu bikin toko kecil dengan desain interior yang keren. Produk bajunya lumayan digemari anak muda. Setiap minggu dia upload koleksi baru di media sosial dan pelanggan datang terus. Dari luar kelihatan kayak sukses besar. Tapi masalah muncul waktu akhir bulan. Duit yang ada di kas ternyata nggak cukup buat bayar sewa, padahal penjualan rame. Kenapa bisa gitu? Karena sebagian besar barangnya dijual dengan sistem titip atau bayar belakangan. Jadi, meskipun pembeli udah bawa pulang baju, duitnya belum nyampe ke tangan dia. Sementara itu, supplier kain udah nuntut bayar, pegawai minta gaji dan listrik harus segera dilunasi. Akhirnya dia kehabisan nafas, stres dan bisnisnya merosot. Inilah gambaran nyata cash flow bermasalah. Kalau lu pikirin baik-baik, cash flow itu kayak detak jantung bisnis. Tiap detik harus berdetak biar aliran darah nyampe ke seluruh tubuh. Kalau jantung berhenti, walaupun otak lu masih punya banyak ilmu, semua jadi nggak ada artinya. Begitu juga di usaha. Lo boleh punya produk bagus, pelanggan setia, bahkan margin tinggi, tapi kalau aliran duit ke kas nggak stabil, usaha lo mati mendadak. Nah, cara paling gampang biar lo nggak kejebak situasi ini adalah mulai ngerti pola. Pemasukan dan pengeluaran itu harus lo catat dengan detail, bukan sekadar ngandelin ingetan. Banyak pengusaha kecil ngerasa ribet kalau disuruh bikin pencatatan, padahal sebenarnya ini nyelamatin bisnis lo. Lo bisa pakai buku tulis sederhana atau aplikasi kasir di handphone. Yang penting setiap duit masuk, lo tulis. Setiap duit keluar, lo tulis. Dari situ lo bakal bisa lihat kapan ada kelebihan duit, kapan ada kekurangan. Contoh nyata, gue pernah ketemu pedagang makanan yang tiap hari bisa dapat pemasukan jutaan rupiah. Tapi anehnya dia selalu ngeluh nggak punya duit. Setelah gua tanya, ternyata semua pemasukan nggak pernah dicatat. Jadi begitu ada duit di tangan, langsung dipakai belanja bahan, bayar cicilan motor, bahkan jajan anak. Akhirnya, begitu tiba waktunya bayar gaji karyawan, dia panik karena duit udah habis. Kalau dari awal dicatat, harusnya gampang buat tahu berapa yang bisa dipakai sekarang dan berapa yang harus disimpan buat kewajiban nanti. Selain pencatatan, hal lain yang sering bikin pengusaha jatuh ke lubang cash flow adalah utang yang enggak terkendali. Banyak yang mikir minjem duit gampang, toh nanti bisa dibayar dari hasil penjualan. Tapi kenyataannya, cicilan yang menumpuk justru jadi beban arus kas. Apalagi kalau utangnya buat hal-hal yang enggak produktif. Misalnya minjem buat dekorasi toko yang terlalu mewah, padahal pelanggan sebenarnya enggak peduli. Akhirnya uang yang masuk tiap bulan lebih banyak lari ke bayar bunga bank daripada muter lagi buat usaha. Itu sama aja lo kerja keras siang malam, tapi hasilnya masuk ke kantong orang lain. Ada juga masalah yang sering enggak disadari, yaitu pengeluaran kecil yang bocor terus. Contohnya, bayar langganan aplikasi yang sebenarnya jarang dipakai, ngasih diskon kebanyakan ke pelanggan, atau terlalu royal sama gaya hidup pribadi.
Semua itu mungkin kelihatan kecil, tapi kalau dikumpulin bisa bikin arus kas jebol. Ibarat ember, bocor dikit lama-lama habis juga isinya. Makanya penting banget buat punya kebiasaan ngecek ulang setiap pengeluaran, beneran penting atau cuman bikin keren doang. Lo juga harus ngerti soal timing. Banyak pengusaha yang keteteran bukan karena kurang untung, tapi karena waktu pemasukan dan pengeluaran nggak ketemu. Misalnya, lo punya kontrak jualan barang ke perusahaan besar. Nilai transaksinya ratusan juta rupiah, kelihatan keren banget. Tapi masalahnya, pembayaran baru cair 3 bulan kemudian. Sementara biaya operasional lo jalan tiap hari. Akhirnya, meskipun di atas kertas lo punya transaksi gede, tapi duit buat bertahan hari ini nggak ada. Nah, itu kenapa penting buat mikirin alur waktu duit. Jangan cuma ngejar nilai transaksi besar, tapi pikirin juga gimana cara tetap bisa muter duit buat kebutuhan sehari-hari. Biar lebih gampang, lo bisa bikin perencanaan sederhana. Misalnya, lo pisahin 3 pos. Pos pertama buat biaya rutin kayak gaji, sewa, listrik. Pos kedua buat modal usaha, misalnya beli bahan baku. Pos ketiga buat simpanan darurat. Jadi setiap ada pemasukan, langsung lo bagi sesuai posnya. Dengan begitu, pas ada kewajiban datang, lo nggak bingung lagi. Cara ini mungkin kelihatan simple, tapi ampuh banget buat bikin arus kas lebih sehat. Lo harus sadar juga, cash flow bukan cuma angka di laporan. Cash flow itu emosi, itu perasaan lo tiap buka rekening dan ngelihat saldo. Kalau arus kas lo sehat, lo bisa tidur nyenyak, lo bisa mikirin inovasi, lo bisa fokus bikin produk lebih bagus. Tapi kalau arus kas lo bolong, pikiran lo tiap hari cuma soal gimana bayar ini, gimana bayar itu. Hidup lo jadi kayak diperas, usaha yang harusnya bikin lo bebas, malah bikin lo terpenjara. Jadi, buat lo yang lagi ngerintis usaha, jangan remehkan pencatatan kecil, jangan remehkan pengeluaran sepele, dan jangan gampang terbuai sama angka keuntungan. Ingat, yang bikin usaha lo bertahan bukan laporan indah di kertas, tapi aliran duit nyata yang bisa nutup semua kebutuhan tanpa bikin lo ngos-ngosan. Gua mau lo bayangin ada satu pengusaha restoran. Dari awal dia udah berjuang habis-habisan, bangun brand, bikin menu unik, bahkan rela kerja 20 jam sehari. Pelanggan rame, review bagus, omset kelihatan tinggi, tapi suatu hari dia duduk di meja kerjanya dengan wajah pucat. Di depan dia ada setumpuk tagihan, gaji karyawan jatuh tempo, supplier daging nuntut bayar, listrik belum dibayar 3 bulan, dan cicilan bank minta dilunasi. Dia buka rekening dan saldo yang ada nggak cukup nutup semua itu. Perutnya mual, tangannya dingin, dan dalam hati dia bilang, kenapa bisa begini? Bukannya restoran gua rame, bukannya penjualan bagus. Disitulah dia sadar, semua kerja kerasnya hampir sia-sia cuma gara-gara satu hal, arus kasnya berantakan. Cerita kayak gini bukan dongeng bro. Banyak banget pengusaha di luar sana yang ngalamin hal yang sama. Mereka bukan gagal karena produknya nggak laku, bukan juga karena pelanggan kabur, tapi karena mereka nggak ngerti cara ngatur arus kas. Dan ini tragis banget karena sebenarnya bisa dihindari kalau dari awal mereka ngerti pentingnya cash flow. Sekarang gua mau kasih lo beberapa cara sederhana yang bisa bikin lo selamat dari jebakan ini. Pertama, selalu pisahin duit usaha sama duit pribadi. Jangan pernah lo campur. Kalau duit usaha lo pakai buat jalan-jalan, beli gadget, atau gaya hidup, jangan heran kalau bisnis lo bakal keteteran. Anggap duit usaha itu punya perusahaan, bukan punya lo pribadi. Lo boleh ambil, tapi ambilnya lewat gaji atau pembagian keuntungan yang udah lo tentuin dari awal. Dengan cara ini, arus kas usaha lo lebih terjaga. Kedua, lo harus punya catatan yang rapi. Jangan males. Ingat, pencatatan itu bukan buat orang lain, tapi buat lo sendiri. Lo bisa pakai buku tulis, spreadsheet, atau aplikasi. Catat semua pemasukan sekecil apapun. Catat juga semua pengeluaran, bahkan buat beli plastik atau tisu. Dengan catatan ini, lo bisa lihat pola. Lo bisa tahu kapan ada pengeluaran rutin, kapan ada pemasukan besar, kapan harus siapin cadangan. Tanpa catatan, lo kayak nyetir mobil di malam gelap tanpa lampu. Bisa aja jalan, tapi resikonya gede banget. Ketiga, biasain lo bikin perencanaan kas minimal buat 3 bulan ke depan. Lo catat estimasi pemasukan, lo catat juga pengeluaran. Dari situ lo bisa lihat apakah ada waktu tertentu di mana duit lo seret. Kalau ada, lo bisa siapin langkah antisipasi. Misalnya dengan nunda pengeluaran yang enggak urgent atau nyiapin dana darurat. Perencanaan kayak gini bikin lo lebih tenang, enggak gampang panik, dan bisa mikir jernih. Keempat, kalau lo harus berutang, pastiin utang itu produktif. Artinya, utang itu dipakai buat sesuatu yang bisa menghasilkan duit lebih banyak lagi. Jangan pakai utang cuma buat hal-hal konsumtif.
Ingat, cicilan yang lo bayar tiap bulan langsung ngurangin arus kas. Jadi kalau nggak hati-hati, utang bisa jadi beban yang bikin usaha lo makin berat. Kelima, jangan lupa sisihin dana darurat. Banyak pengusaha mikir dana darurat itu cuma buat pribadi, padahal usaha juga butuh. Minimal punya simpanan yang bisa nutup biaya operasional 3 bulan. Jadi kalau ada apa-apa kayak penjualan turun atau tagihan mendadak, usaha lo masih bisa jalan tanpa panik. Dana darurat itu kayak oksigen cadangan buat bisnis lo. Sekarang gua mau lu sadar satu hal penting. Bisnis itu bukan cuma tentang bikin produk keren, bukan cuma tentang punya banyak pelanggan, tapi juga tentang gimana lu bisa bertahan. Dan cara paling ampuh buat bertahan adalah ngatur arus kas dengan baik. Banyak orang terlalu sibuk ngejar penjualan gede, tapi lupa kalau ujung-ujungnya yang bikin bisnis tetap hidup adalah duit yang beneran bisa dipakai buat bayar semua kewajiban. Lu harus ubah pola pikir lu. Jangan bangga dulu kalau omset gede, banggalah kalau lu bisa ngatur arus kas dengan disiplin. Karena disitulah letak kestabilan usaha. Omset gede tapi arus kas bocor itu kayak ember penuh air tapi bocor di bawah. Lama-lama habis juga. Tapi omset kecil dengan arus kas teratur bisa bikin usaha bertahan lama dan berkembang pelan tapi pasti. Gua tahu ngatur arus kas nggak gampang. Banyak tantangan, banyak godaan, tapi percayalah bro, begitu lu bisa kuasain ini, usaha lu bakal jauh lebih kuat. Lu bakal punya ketenangan pikiran. Lu nggak lagi panik tiap kali ada tagihan datang, lu nggak lagi pusing mikirin gimana bayar gaji. Lo bisa fokus ke hal-hal penting lain, kayak inovasi produk, marketing, dan pengembangan tim. Itu semua baru bisa lo lakuin kalau pondasi arus kas lo kokoh. Jadi pesan gua buat lo, jangan pernah remehin cash flow. Karena di balik semua kesuksesan besar yang lo lihat di luar sana, ada satu hal yang selalu dijaga ketat, aliran kas. Orang-orang yang berhasil bukan cuma pinter jualan, tapi juga pinter ngatur kapan duit masuk dan kapan duit keluar. Mereka ngerti bahwa uang itu kayak darah, harus ngalir dengan sehat biar tubuh bisnis tetap hidup. Kalau sekarang lo lagi ngerintis usaha, mulai hari ini ubah cara pandang lo. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, pisahin duit pribadi dan usaha, bikin perencanaan kas, dan selalu siapin dana darurat. Jangan tunggu sampai lo kehabisan nafas baru, sadar pentingnya arus kas. Karena begitu terlambat, kadang nggak ada jalan balik lagi. Ingat bro, rame belum tentu selamat, untung belum tentu aman. Yang bikin usaha lo bertahan adalah cash flow. Jaga itu, rawat itu, disiplin sama itu. Dan gue yakin kalau lo konsisten, usaha lo bukan cuma bisa bertahan, tapi juga tumbuh jadi lebih besar dan lebih kuat. Jadi mulai sekarang jangan cuma bangga bilang gue dagangan laku, tapi banggalah kalau lo bisa bilang arus kas gue sehat. Karena disitulah kunci keberlangsungan hidup bisnis lo sesungguhnya